pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Saya juga mengingatkan sekali lagi bagi Anda yang belum mendownload aplikasi GPM Stream, segera download aplikasi GPM Stream, jadi Anda bisa menikmati tayangan kami secara online dan streaming melalui HP Anda. Dan kita masih terhubung ke Mbak Ririn. Tadi kita sempat ngobrolin bagaimana ini ya Mbak ya, sistem pendidikan di sana begitu ya, di mana mereka secara memang English itu international language. Tetapi mereka juga menggunakan itu sebagai bahasa formal, kalau mungkin saya boleh bilang ya Mbak ya, bahasa formal dalam pendidikan gitu. Jadi itu yang mungkin pertama first impression Mbak Ririn tentang Brunei Darussalam. Selain itu ada lagi nggak Mbak? Tentang transportasi mungkin ya. Tadi iya. Tadi sedikit kita fakta yang menarik gitu ya, transportasi gitu. Karena Brunei itu negara kecil, jadi mostly mereka menggunakan transportasi pribadi ya Mbak Putri, tapi ada juga public transport gitu, tapi ya mostly yang memakai hanya kebanyakan warga asing ya, yang memakai public transport itu kebanyakan warga asing. Tapi kalau kendaraan pribadi, nah orang tempatan ya, orang Brunei, mostly they drive their own cars gitu, pakai keretanya sendiri-sendiri. Iya benar-benar. Dan ya itu ya, keretanya itu banyak banget, satu orang satu, betul. Itu bahkan lebih ya Mbak Ririn ya, mungkin sesuai dengan fashionnya hari ini, I don't know. Betul. Itu luar biasa sekali transportasi di sana. Tapi aku juga sempat mengalami menggunakan kendaraan, maksudnya kereta yang melalui aplikasi. Mereka punya aplikasi sendiri juga kan Mbak Ririn? Dalam namanya DART ya, kalau dulu saya masih di sana, kalau nggak salah namanya DART ya, seperti Grab-nya sini gitu ya, tapi registered ya, semuanya registered. Jadi harus terregister, drivernya siapa, keretanya nomor berapa, semuanya terregister. Jadi seperti taksi aja, tapi pakainya aplikasi. Dan itu memang tidak banyak berfungsi. Maksudnya ya paling yang memfungsikan hanya orang-orang seperti saya yang pendatang atau ya kan. Itu amazing. Enggak kayak di wisatawan biasanya ya yang datang untuk melancong itu biasanya mereka menggunakan itu. Tapi kalau sudah yang ya memang bertempat tinggal di situ, mostly terus pakai kendaraan pribadi. Berbicara tentang wisatawan atau berwisata, apa yang paling ini menarik banget menurut Mbak Ririn? Karena kemarin 4 tahun di sana itu karena tensionnya sebagai student ya, jadi nggak terlalu berwisata ya? Iya betul gitu. Tapi yang menarik sekarang Brunei itu seperti halnya negara-negara yang lain, semua berbenah tentang pariwisata. Kalau di Brunei sekarang sependek pengetahuan saya, kalau dari melihat perkembangan gitu ya, mengembangkan wisata alam. Jadi ada beberapa daerah di luar bandar ya, jadi di daerah yang lebih ke daerah Temburong ya, itu ada beberapa tempat-tempat baru yang memang dibangun gitu. Temburong, kemudian di daerah ada wisata alam baru gitu. Kemarin suami saya ke sana tapi saya lupa namanya. Semacam seperti perkebunan gitu ya, yang disetting memang untuk hiking ya. Jadi untuk hiking, untuk wisata alam hiking, dan juga yang di Temburong itu lokasi untuk seperti kota kecil yang dibangun baru gitu. Yang ada tower seperti mirip yang di Marina Bay itu loh, tower lampu tanamannya itu loh yang seperti itu. Jadi memang sedang waktu itu saya juga di UBD itu ada, di University of Brunei Darussalam itu ada botanical garden. Ya ada. Terus ada. Kalau itu saya sempat main ya. Kalau ada kafe yang juga bahannya semua juga sangat alam. Ya. Jadi alam gitu, semua berbasis alam. Kalau wisata yang di daerah kota, yang Mbak Putri, di bandar itu ada yang seperti lokasi taman yang dibangun untuk memperingati kemarin bertahtanya Sultan Brunei itu ya, selama 50 tahun itu Manjubili namanya, jadi baru gitu. Jadi area taman yang memang dibangun baru, dan itu ya memang view-nya very
indah banget ya, karena di sebelahnya masjid ya, kemudian di sebelah sininya taman gitu. Jadi kalau sore benar-benar mirip seperti apa ya, pemandangannya kalau sore mirip seperti kalau alun-alun di kita ya, ada yang main layangan, ada yang main bubble gitu. Jadi satu lagi kalau tempat wisata yang dekat dengan tempat saya, Jerudong Park. Jadi kayak inilah amusement park-nya. Taman amusement park. Jadi Anda bisa naik apa sih macam-macam ya, naik itu loh, naik alat-alat apa namanya, karusel yang seperti itu ya. Oke. Sama ada water park-nya juga. Mbak Ririn sering menemani anaknya, jadi apa concern lebih di situ kan. Daripada ke diri sendiri, lebih concernnya untuk buah hati gitu. Mbak Ririn gimana ceritanya bisa di Brunei dan juga merta begitu lama? Begitu juga dengan apakah memang suami sudah bekerja di sana atau memutuskan untuk bekerja di Brunei setelah ketemu Mbak Ririn? Jadi officially dia sudah 11 tahun jalan ya bekerja di Brunei. Kalau suami saya, kalau saya karena saya sekolah di sana, jadi mengambil batas waktu maksimal yaitu 4 tahun. Jadi tinggal di Brunei 4 tahun sebagai mahasiswa, kemudian habis cutinya terus pulang saya Nah kalau tentunya kalau dia sudah 10 tahun, dia duluan yang di sana, suami dulu yang bekerja di sana gitu, di dunia keperawatan ya Mbak Putri, di rumah sakit swasta. Nah, kemudian karena ya ketika tahun berapa ya saya mengunjungi suami lalu melihat ada UBG, World Class University of course, kemudian ada program studi yang saya minati, kemudian ada supervisor yang bisa jalin gitu ya, akhirnya saya apply scholarship-nya. For your information, ini bukaan lagi ya, setiap tahun pasti ada bukaan, ada scholarship application itu loh. Itu scholarship bisa dari government atau dari university atau dari apa Mbak? Kalau scholarship di Brunei itu ada 2 macam, ada yang dari university, ada yang dari government. Kalau dari government itu ya apply-nya langsung ke government. Tapi yang saya lakukan apply-nya ke university waktu itu. Nah, ke UBD-nya, University Brunei Darussalam, itu ada skim-skimnya lagi yang berbeda-beda gitu. Ada yang Graduate Research Scholarship, ada yang UGS, University Graduate Scholarship gitu. Pembedanya adalah besaran allowance-nya. Sangu bulanannya yang beda. Kalau fasilitasnya semua sama. Yang paling gede, pengen yang paling bagus banget apa Mbak? Iya. Yang paling bagus itu yang GRS itu yang saya menangkan dulu itu, yang Graduate Research. Apa aja Mbak yang didapatkan? Allowance, allowance, kemudian free waive tuition sampai lulus, kemudian riset ini dibiayai ketika mau field work, misalnya harus keluar negara. Jadi ada itunya. Lalu ada biaya buku. Kalau biaya buku itu nanti yang social science sama natural science beda besarannya. Oke. Nah ini menarik banget, nanti di segmen berikutnya kita lebih mengupas tentang beasiswa, dan siapa tahu ini juga menarik minat bagi teman-teman di Indonesia, karena ini terbuka sekali ya Mbak untuk siapapun. Betul. Ya, kita kembali saat lagi pemirsa, jangan beralih dari tempat duduk Anda.